الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat akramakumullah, mari kita berniat iktikaf di masjid yang mulia dan barokah ini. Mudah-mudahan temu kita siang ini sebagai konfigurasi, sebagai lambang bahwa besok kita akan dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirin akramakumullah, renungan khutbah singkat pada siang hari ini bertemakan bumi, amanah yang terlupakan. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, saat ini kita telah menyaksikan sebuah kenyataan pahit di mana dampak dari kelalaian kita menjaga bumi mengakibatkan bencana menimpa beberapa wilayah di negara kita. Musibah banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara belumlah secara total dapat dipulihkan. Maka 2 hari yang lalu, tepatnya hari Rabu, terjadi musibah lagi di Maluku Utara dan Sulawesi Utara yang terdampak hampir 3.000 lebih dari masyarakatnya. Hadirin akramakumullah, banyak di antara kita yang mungkin menganggap bahwa krisis ekologi ini semata-mata urusan sains, urusan politik, atau tata kelola ekonomi yang salah. Padahal jauh sebelum itu, masyaallah muslimin, Islam telah memberikan panduan yang jelas mengenai tanggung jawab kita terhadap bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat manusia sebagai khalifah fil ardh. Jabatan ini bukan berarti mandat untuk mengeksploitasi bumi tanpa batas, melainkan sebuah amanah yang agung untuk memakmurkan dan menjaga keseimbangan alam yang sudah tertata dengan baik ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala tegas menyatakan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 56, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Ayat tersebut masyaallah muslimin seolah menunjuk langsung bahwa manusialah penyebab kerusakan di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala
juga menyindir secara tegas di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagai akibat dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Musibah banjir longsor, kerusakan lingkungan, krisis air, hingga polusi yang kita hirup saat ini adalah buah dari perilaku kita, yaitu perilaku tabdzir dan mengeksploitasi alam melampaui batas, yang dalam ajaran Islam digolongkan sebagai perilaku tercela, bahkan dipersaudarakan dengan syaitan. Masyaallah muslimin akramakumullah, bagaimana kita bisa menyatakan cinta kepada Allah jika kita merusak titipannya? Nabi Agung Muhammad SAW telah memberikan teladan konkret yang menunjukkan bahwa menjaga alam adalah bagian dari iman kita. Beberapa teladan dari Nabi Agung Muhammad SAW di dalam merawat bumi diantaranya adalah anjuran menanam. Beliau bersabda, la yaghrisul muslim ghursan fayaqula minhu insan wala dabbah wala tayr illa kana lahu sadaqatan ila yaumil qiyamah. Tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu buahnya dinikmati oleh manusia, dimakan oleh hewan ternak atau burung, kecuali itu telah menjadi sedekah baginya hingga hari kiamat. Rawahu Muslim. Menanam pohon, ma'asyiral muslimin, bukan sekedar hobi, tetapi investasi pahala jangka panjang, menghasilkan oksigen, menahan air, dan menjaga iklim. Tapi sayang saat ini kita lebih banyak menebang hutan daripada menanam atau reboisasi. Yang kedua, Rasulullah menekankan tentang hemat air. Beliau melarang berlebihan dalam penggunaan air, bahkan ketika berwudu di sungai yang mengalir pun. Air adalah sumber kehidupan, dan krisis air yang melanda banyak daerah adalah alarm, warning bagi kita untuk menggunakan setiap tetes air dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, Rasulullah menekankan tentang kebersihan adalah bagian iman. At-tahuru syatrul iman. Membuang sampah sembarangan, mencemari sungai dan laut adalah tindakan yang bertentangan dengan fitrah keimanan kita. Tapi prakteknya, ma'asyiral muslimin, banyak di antara kita walaupun sholatnya rajin, membuang sampah kadang seenaknya. Ada banyak di antara kita berangkat kerja sambil nyangking sampah ditaruh di pinggir jalan. Bahkan hari ini tadi ketika saya berangkat menuju masjid ini, ada bangkai tikus dibungkus plastik ditaruh di jalan raya. Hadirin akramakumullah, ini tentu mencederai dengan keimanan kita. Lalu apa langkah praktis yang harus kita ambil sebagai individu dan komunitas? Yang pertama, hiduplah seimbang dengan anti pemborosan. Krisis iklim sebagian besar dipicu oleh konsumsi yang berlebihan. Mari kita terapkan prinsip kesederhanaan, qanaah dalam gaya hidup. Kurangi konsumsi daging yang berlebihan, yang jejak karbonnya amat tinggi, dan itu menyumbang emisi karbon yang besar dalam udara kita. Kurangi atau hematlah dalam penggunaan listrik dan air. Tolaklah budaya sekali pakai,
terutama minuman plastik kemasan. Sebaiknya kita membawa tumbler yang kemarin sempat viral. Prinsip mizan atau keseimbangan dalam Islam melarang segala bentuk ekstremitas dan pemborosan. Yang kedua, masyaallah muslimin, gerakan penghijauan di lingkungan terdekat. Tanamlah satu pohon. Jika tidak memiliki lahan, tanamlah pohon di dalam pot. Pekarangan masjid, di depan rumah kita, atau ajaklah komunitas kita untuk menghijaukan lahan kosong. Setiap tanaman yang kita tanam adalah sedekah yang terus mengalir dan kontribusi nyata untuk menyerap karbon dioksida. Yang ketiga adalah edukasi dan keadilan antar generasi. Kita harus menyadari masyaallah muslimin bahwa dampak krisis iklim akan ditanggung oleh anak cucu kita. Menjaga bumi hari ini adalah wujud dari keadilan antar generasi. Kita memiliki kewajiban untuk mewariskan bumi yang sehat, bukan bumi yang sakit atau bumi yang rusak. Mari kita gunakan momen-momen majelis ta'lim, pengajian, dan pertemuan antar keluarga untuk menanamkan kesadaran cinta lingkungan, beragama, juga memperhatikan lingkungan yang disebut dengan ekoteologi. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah merasa bahwa upaya kecil yang kita lakukan tidak ada artinya. Tindakan sekecil apapun yang didasari oleh ketakwaan akan dihitung sebagai amal soleh. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Mari kita buktikan bahwa umat Islam adalah umat yang paling peduli terhadap lingkungan, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karenanya, masyaallah muslimin, mari kita jadikan momen sholat Jumat hari ini sebagai titik balik untuk merefleksikan kembali peran kita sebagai khalifah, sebagai wakil Allah di muka bumi. Krisis iklim adalah krisis moral, krisis spiritual, dan krisis tanggung jawab. Saatnya kita bergerak dari sekedar mengetahui menjadi bertindak, mulai dari diri sendiri, dari rumah kita, dengan cara yang paling sederhana, yakni menghemat energi, bijak menggunakan air, mengurangi sampah plastik, dan gerakan menanam pohon. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kesalahan kita dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bertanggung jawab di dalam mengelola bumi, yang tidak hanya sibuk mempersiapkan bekal akhirat, tetapi juga menjaga bumi demi kebaikan generasi kita selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalani wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا التي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة كمع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.